Hai semua, selamat malam. Apa kabar Anda semua? Harap semuanya oke ya pada hari ini. Terima kasih karena sudi untuk mengunjungi channel Tobuk Mesis dalam segmen Tinsomnia, di mana saya akan membacakan cerita-cerita seram dan misteri yang saya dapat dari mana-mana saja. Jadi dalam kira-kira 10 hingga 20 menit ini, Anda dinasihatkan supaya menggunakan earphone, earbuds, headphone, atau apa-apa saja stereo speaker untuk lebih menghayati cerita-cerita ini. Jadi sekiranya Anda ada sebarang cerita seram atau misteri yang berlaku dalam hidup Anda, kirimkan cerita-cerita seram dan misteri Anda kepada saya di alamat email tinsomnia1111 tinsomnia1111@gmail.com. Semoga Anda semua dapat tidur lena di buai misteri dunia. Misteri sebuah bungkusan biru gelap. Ditulis oleh Alex. Hai semua, nama saya Alex. Saya bekerja sebagai seorang arsitek. Saya mempunyai ramai rakan sebab saya ini jenis orang yang mudah mesra dengan orang. Namun kalau terlampau banyak sangat kawan sampai tiada masa untuk menapis pun mungkin akan mendatangkan masalah kepada kita. Hari ini saya akan berbagi sebuah cerita yang ada kena-mengena dengan hadiah. Kejadian ini terjadi sewaktu hari perkahwinan saya. Ramai jemputan yang hadir memeriahkan peristiwa itu. Selain bertandang ke rumah kawan-kawan, saya juga telah post jemputan kawin saya ke semua sosial media yang ada. Bukan saya seorang saja yang berusaha. Keluarga saya pun jemput kawan-kawan mereka sekali. Maklumlah, ini majelis sekali saja untuk seumur hidup. Lebih-lebih lagi saya seorang saja anak tunggal, ibu dan papa saya. Memang seronoklah. Apa saja yang diinginkan pasti dapat. Itulah namanya surga dunia. Majelis perkawinan saya bermula dari pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Dijadikan cerita, waktu petang sebelum berakhirnya majelis, saya mendapat banyak buah tangan dari keluarga, rakan-rakan, dan kenalan-kenalan yang lain. Tersenyum lebar saya melihat ke semua hadiah tersebut. Ada hadiah besar dan ada juga hadiah yang kecil. Semua hadiah-hadiah itu cantik-cantik belaka balutannya. Malam pun tiba. Oleh kerana terlalu penat meraihkan hari raja sehari, saya pun bercadang untuk berehat saja malam itu. Dalam jam 7 malam, hujan yang turun sepoi-sepoi bahasa membuat saya tertidur lena. Namun sayang, tidur saya tidak bertahan lama. Saya terbangun kira-kira pukul 9 malam kerana tiba-tiba suasana di bilik saya terasa aneh. Cuaca terasa panas dan berbahang hingga saya terpaksa membuka baju saya malam itu. Padahal baru saja lepas hujan kot tadi. Saya juga terdengar bunyi orang bermain guli, bunyi orang pindah-pindahkan barang, bunyi gelas pecah, dan macam-macam bunyi lain.
Mulanya saya hanya bersangka baik. Ingatkan, itu adalah kerja jiran atas. Almaklum, saya tinggal di sebuah pangsapuri di pinggir kota. Adalah kira-kira 3 hari juga saya menderita dengan gangguan ini. Saya tidak terus mengambil tindakan dengan jiran atas, karena saya ini jenis orang yang tidak suka kecoh-kecoh. Meskipun saya sukar untuk tidur karena bunyi yang bising itu, saya mengambil keputusan untuk bertahan saja ketika itu. Pada hari yang keempat, saya teringat akan hadiah-hadiah saya yang belum terusik lagi. Saya terpikir untuk membuat video unboxing dan mengirimnya di sosial media saya sebagai tanda terima kasih kepada mereka yang memberi. Jadi saya pun memeriksa hadiah saya satu persatu. Dengan perlahan, saya buka hadiah-hadiah saya sambil mengulas apa yang saya dapat, nama pengirimnya, serta kata-kata ucapan mereka, jika ada. Dan kini sampailah saya ke satu hadiah kecil yang dibungkus dalam satu pembungkus berwarna biru gelap. Alangkah terkejutnya saya apabila saya buka saja hadiah tersebut, secara otomatis bulu roma saya meremang. Dalam bungkusan biru itu terdapat benda-benda yang meremangkan, seperti kuku-kuku manusia, serpihan kaca-kaca yang pecah, rambut manusia yang dipotong pendek-pendek, dan macam-macam lagi yang dibalut dengan kain hitam. Dan tidak ingin saya dedahkan di sini. Saya terus menghentikan rekaman video saya dan bergegas membuang hadiah sialan itu. Mujurlah saya tidak bersiaran langsung pada ketika itu. Terpaksa saya bekerja keras untuk mengedit video pada malam hari. Dan tentang hadiah itu, saya tidak tahulah siapa yang memberikannya, karena pastinya tiada tertera sebarang nama di atas bungkusan biru gelap itu. Yang pasti, selepas saya membuang bungkusan itu, tiada perkara aneh lagi yang berlaku di rumah saya. Mungkin ada orang yang tidak suka saya berkawin, atau mungkin istri saya terlalu cantik dan ada orang yang cemburu dengan saya. Malaslah mau pikirkan semua itu. Itulah kisah yang tidak dapat saya lupakan dalam hidup saya.